Oke, baik. Selamat malam teman-teman dan Ibu Sari. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu yang materi tentang bauran pemasaran barang dan jasa. Kak, di sini kami ada beranggotakan tiga orang. Yang pertama ada Pak Suhro, yang kedua ada Kak Helma, dan saya sendiri Melisa Guntung. Di sini ada bauran pemasaran barang versus jasa. Seperti disebutkan sebelumnya, bauran pemasaran atau marketing mix merupakan alat bagi pemasaran yang terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan positioning yang ditetapkan dapat berjalan sukses. Bauran pemasaran produk barang mencakup 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Sedangkan untuk jasa, keempat hal tersebut masih dirasa kurang mencukupi. Para pakar pemasaran menambahkan 3 unsur lagi, people, proses, dan customer service. Sebagai suatu bauran, unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga bila salah satu tidak tepat, pengorganisasiannya akan mempengaruhi strategi pemasaran secara keseluruhan. Lanjut, Pak. Di sini ada unsur bauran pemasaran jasa. Unsur bauran pemasaran jasa terdiri atas 7 hal, yaitu yang pertama produk atau produk, jasa seperti apa yang ingin ditawarkan. Yang kedua price atau harga, di mana bagaimana strategi penentuan harganya. Yang ketiga promotion atau promosi, bagaimana promosi yang harus dijalankan. Yang keempat place atau tempat, bagaimana sistem penyampaian jasa yang akan diterapkan. Yang kelima people atau orang, jenis kualitas atau kuantitas orang yang akan terlibat dalam pemberian jasa. Yang keenam proses, bagaimana proses dalam operasi jasa tersebut. Yang ketujuh customer service atau layanan konsumen, tingkat jasa yang bagaimana akan diberikan kepada konsumen. Di sini selanjutnya ada produk, di mana konsumen tidak hanya membeli fisik dan produk, tetapi manfaat dan nilai dari produk yang disebut the offer. Keunggulan produk jasa terletak pada kualitasnya yang mencakup keandalan, ketanggapan, kepastian, dan empati. Kembangkan nilai tambah produk selain keistimewaan dasarnya agar dapat dibedakan dengan produk lain dan memiliki citra tersendiri. Dengan demikian, produk akan mampu bersaing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Suhro. Mbak Helma. Sama Kak Helma. Oke. Ya, di sini ada bagian harga, di mana harga ini adalah keputusan dalam penentuan harga harga yang harus konsisten dengan strategi pemasaran, di mana strategi penentuan harga ini harus memperhatikan tujuan penentuan harga, yaitu bertahan, memaksimalkan laba, memaksimalkan penjualan, gengsi atau prestis. Pengembalian atau investasi atau ROI ini terus ada faktor-faktor seperti positioning jasa, siklus hidup jasa, kapasitas jasa merupakan hal yang mempengaruhi penentuan dalam bisnis jasa. Lanjut, Pak. Nah, di sini ada place atau tempat, di mana tempat dalam bisnis jasa ini dimaksudkan sebagai cara penyampaian jasa atau delivery system kepada konsumen, dan di mana lokasi yang strategis ada 3 pihak sebagai kunci keberhasilan yang perlu dilibatkan dalam penyampaian jasa, yaitu penyedia jasa, perantara, dan konsumen. Jadi tempat ini kita harus, kebanyakan sekarang ini tempat itu menjadi pokok utama, yaitu
supaya orang tuh bisa melihat langsung produk yang kita jual dengan cara menyentuh fisiknya. Tapi kebanyakan juga sekarang orang-orang pada jualan di online lewat website, lewat aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi sekarang ini kan tempat-tempat sudah banyak dihuni oleh penjual-penjual lain ya. Jadi sekarang tempat juga kurang 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 apa ya, kurang diminati karena kebanyakan yang online juga kan. Lanjut, Pak. Terus di sini ada promosi. Promosi itu keberhasilan dalam promosi jasa itu tergantung kepada yang pertama itu kemampuan identifikasi audiens terhadap target sesuai segmentasi pasar. Yang kedua itu menentukan kemampuan tujuan promosi, apakah untuk menginformasikan, mempengaruhi, atau mengingatkan. Terus kemampuan mengembangkan pesan yang disampaikan terkait dengan isi pesan, apa yang harus disampaikan. Terus struktur pesan, bagaimana menyampaikan pesan secara logis. Terus ada gaya pesan dengan menciptakan bahasa yang kuat, sumber pesan, siapa yang harus menyampaikannya. Terus yang terakhir ada kemampuan memilih bauran komunikasi. Apakah komunikasi personal atau komunikasi non-personal. Oke, selanjutnya dilanjuti oleh Pak Sugro. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada orang. Jadi orang berfungsi sebagai penyedia jasa sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Untuk mencapai kualitas diperlukan pelatihan staf sehingga karyawan mampu memberikan kepuasan kepada konsumen. Orang dalam pemasaran jasa berkaitan erat dengan pemasaran internal, merupakan interaksi setiap karyawan dan departemen dalam suatu perusahaan sebagai konsumen internal dan pemasok internal. Tujuannya untuk mendorong orang dalam kinerja memberikan kepuasan kepada konsumen. Jadi orang ini dalam suatu bisnis bauran jasa itu sangat penting ya, karena dalam di dalam satu perusahaan itu ada interaksi antara orang dengan orang, orang orang dengan orang, maksudnya orang dengan teman kerja atau dengan, pemasok ya, dan juga antara orang atau karyawan dengan, konsumen. Maka di sini diperlukan adanya, pelatihan atau kualitas dari sumber daya manusia yang, baik ya. Berikutnya terkait tentang proses. Proses dalam pemasaran jasa terkait dengan kualitas jasa yang diberikan, terutama dalam hal sistem penyampaian jasa. Terdapat pilihan-pilihan dalam unsur proses untuk menghasilkan kualitas jasa, yaitu yang pertama, kemampuan membangun proses yang menghasilkan pengurangan biaya, peningkatan produktivitas, dan kemudahan distribusi. Hal ini terkait dengan unsur mengurangi keragaman. Kecenderungan memperbanyak kustomisasi dan fleksibilitas dalam produksi yang mampu menimbulkan naiknya harga. Aktivitas ini terkait dengan unsur menambah keberagaman. Kemudian kecenderungan menciptakan spesialis yang terkait dengan unsur merugikan ya. Jadi proses ini bagaimana menciptakan suatu produk dengan mengurangi biaya menghasilkan produk sebaik mungkin dengan biaya seefektif mungkin ya. Kemudian yang berikutnya terkait tentang layanan konsumen. Nah, dalam jasa layanan konsumen, mengarah pada aktivitas pelayanan atau pra-transaksi, saat transaksi, dan pasca transaksi. Kegiatan sebelum transaksi akan turut mempengaruhi kegiatan transaksi dan setelah transaksi. Tujuan dari aktivitas ini adalah agar konsumen memberi respon yang positif dan menunjukkan loyalitas yang tinggi. Lakukan strategi layanan konsumen dengan mengenali tugas jasa, menentukan sasaran dari layanan konsumen, merumuskan strategi, dan menerapkan strategi layanan konsumen yang dipilih. Jadi yang dikatakan, yang dikatakan tadi transaksi dalam
apa tadi nih, jadi ada 3 prajasa. Jadi untuk jasa ini ya, jadi kita sebelum, melakukan ini ke customer, memberikan layanan ke customer, kita harus benar-benar menyiapkannya agar, mendapat kesan yang baik di mata pelanggan ya. Karena kita, sebagai usaha jasa itu kan yang dinilai adalah kepuasannya, karena mereka bukan merasakan bendanya ya, hanyalah merasakan, kayak kepuasan ya. Kalau kepuasan itu kan tidak berbentuk, makanya harus dipersiapkan, dari, kita sendiri. Mungkin itu saja, silakan ditutup Mbak Melisa. Oke, terima kasih, presentasi dari kelompok kami. Kami tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.